hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, yang sudah menebus hidupku dari dosa-dosa. Hidupku dikuduskan, disucikan, sehingga menjadi baitnya Roh Kudus. Bapa, berbicaralah saat ini, pakai dan urapi kami hamba-Mu. Tumbuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu. Curahkan Roh Kudus untuk mengurapi setiap pribadi lepas pribadi, biji mata Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, baik kami yang berkumpul saat ini maupun umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengikuti melintas hidup. Tuhan melawat setiap pribadi kekasih-kasih yang tinggal di Indonesia maupun di berbagai benua di jagat raya ini. Kami siap diberkati Tuhan. Yang sakit siap Engkau sembuhkan, sehingga kami memiliki tubuh, jiwa, roh yang sehat, memiliki jantung yang sehat, ginjal yang sehat, paru-paru yang sehat, seluruh pencernaan sehat, seluruh tubuh, jiwa, roh kami sehat, segar, bugar, dan berkat-berkat rohani maupun jasmani tercurah dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan tema lagi, hidup sebagai bait Allah. Subtema, Allah menyediakan. Jadi subtemanya, Allah menyediakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan secara khusus mengingatkan kepada kita 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin, saudara. Saudara percaya dipilih Tuhan, amin, dijadikan bait Allah. Roh Allah ada dalam hati kita, dalam jiwa roh kita. Hidup ini menjadi tahtanya Allah. Amin. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, merusak bait Allah, Allah akan merusakkan orang itu. Allah akan melawan orang-orang itu. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya penuh hidupku sebagai bait Allah. Kalau ada orang mengusik saudara, berarti mengusik biji matanya Allah, mengusik tangan Allah yang memegang saudara. Haleluya. Allah menyediakan. Menyediakan apa? Karena yang disebut bait Allah itu masih tubuh, jiwa, dan roh. Membutuhkan makan, minum, pakai. Membutuhkan damai sejahtera. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kronologi untuk Tuhan itu menciptakan alam semesta. Saya ingatkan lagi, dalam Alkitab ini dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 di sana katakan, pada mulanya Allah itu menciptakan alam semesta. Langit dan bumi ini kosong, gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan samudra raya ini. Roh Allah melayang-layang.
Yang pertama saat itu dalam kondisi gelap gulita bumi itu, apakah Allah langsung mengadakan manusia? No, tidak, saudara. Yang pertama, ayat 3 dan 5, Allah menciptakan terang. Terang itu jadi, itu hari pertama. Hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Itu untuk memisahkan air yang di atas dan di bumi dipisahkan. Itu disebut cakrawala. Sekarang itu langit. Itu hari kedua. Yang ketiga, Allah memisahkan air yang di bawah langit itu, dikumpulkan sekarang jadi samudra raya itu, jadi laut. Yang kering disebut daratan ini. Juga Allah memberikan tumbuh-tumbuhan hijau, baik tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itu semua kan disediakan untuk manusia. Hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Yang paling besar itu menerangi kalau siang ini matahari, kalau malam di sana ada rembulan, ada bintang-bintang. Itu hari yang keempat. Itu ayatnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 19. Hari yang kelima, Allah menciptakan makhluk yang hidup di dalam air. Makhluk-makhluk yang hidup di dalam air yang berkeriapan, baik ikan dan sebagainya. Itu Allah yang menciptakan. Dan Allah bersabda supaya di udara ini ada burung-burung, supaya berkembang biak. Kalau saudara lihat urutannya, itu yang dicipta pertama ikan, terus burung, itu yang makhluk hidup. Lantas hari yang ke-6, Allah itu menciptakan makhluk-makhluk hidup di bumi ini. Itu baru yang besar-besar. Nah, terus di sana hari yang ke-6 juga, itu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Di sana Allah menciptakan manusia. Mencipta, tapi itu dengan proses dibentuk. Kita baca di sana ayat 26 sampai ayat 31. Nah, bisa dulu dibaca Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Taklukkanlah itu semuanya. Terus berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Jadi saudara, di saat Allah itu membentuk manusia sesuai dengan gambar dan rupanya Allah, itu semuanya sudah disediakan yang menjadi kebutuhan umat manusia. Dalam kondisi campur baur bumi, Allah tidak langsung membentuk manusia.
Tapi bumi ini diatur dulu, ditata dulu oleh Tuhan. Kalau ini supaya menyadarkan kita. Ayat 1 dan 2. Dalam kondisi campur baur, gelap gulita, Allah tidak membentuk manusia saat itu. Allah belum membentuk manusia saat itu. Kenapa? Allah membentuk manusia setelah semuanya kebutuhan manusia disediakan dulu. Haleluya. Kebutuhan disediakan. Setelah semuanya disediakan, ini semuanya dibentuk bumi ini oleh sabdanya. Saudara diajak masuk ke sana ya. Diajak masuk ke alam supranatural, alam dimensi keempat, alamnya Tuhan dan alamnya para malaikat. Di sana juga alam dimensi keempat itu ada alamnya iblis, setan. Tapi saudara bila pilah-pilah, alamnya Tuhan yang Maha Kuasa, sumber segala yang ada itu Tuhan yang mengadakan. Terus kekuatannya yang maha dasar, para malaikat dicipta di sana. Kita diajak masuk ke sana. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pahami hal ini. Sekarang pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7 ini tidak bisa dipisahkan. Silakan. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah itu membentuk, memberkati hari yang ke-7 untuk istirahat itu. Selesai pekerjaan untuk alam semesta ini selama 6 hari. Ayat berikutnya, ayat yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Terima kasih. Jadi manusia, khusus manusia, dibentuk dengan tangannya Allah sendiri dari debu tanah liat. Dari debu tanah liat. Setelah itu dihembusi dari lewat hidungnya, di situ ada napas hidup. Ada yang namanya roh manusia itu masuk di situ. Dibentuk sesuai dengan gambarnya Allah, itu manusia. Sebab itu kalau kita menghususkan hari untuk ibadah, memuji, memuliakan Dia, mendengarkan firman-Nya, Allah itu memberkati. Hari yang saudara khususkan untuk Tuhan itu, Tuhan memberkati. Amin. Jadi Tuhan itu menyediakan, ya, menyediakan. Kalau kita baca sekarang
di dalam Kejadian pasal 2 ini, Allah juga menciptakan, membuat Taman Eden di dunia saat itu. Taman, dibuatkan taman. Yang namanya manusia yang pertama itu dibuatkan taman sangat indah. Itu pasal 2 ayat 8 dan seterusnya dalam kitab Kejadian ini. Ya, di sana Allah itu menyediakan taman untuk Adam. Sangat indah, ada harmonis di situ dengan Allah, ada damai sejahtera. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-18, ayat 18, pasal 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Terus manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Terima kasih. Jadi kalau Adam itu dibentuk dari debu tanah, ya. Tetapi kalau Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam, dibentuklah menjadi namanya manusia, dinamakan dia Hawa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat manusia di Taman Eden sangat berbahagia. Kalau kita masuk di dalam pasal yang ketiga, di sana manusia sangat berbahagia sekali, tapi di sana manusia tergodalah. Yang namanya ular di sana menggoda. Di sana di tengah-tengah taman itu semua buah-buahan boleh dimakan, tetapi satu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan dimakan. Akhirnya ular itu menggoda, ular yang disusupi setan menggoda. Kalau kamu makan ini nanti akan menjadi seperti Allah, kamu tidak akan mati. Tuhan sudah berpesan, kalau kamu makan ini nanti kamu akan mati. Sejak saat itu saudara, Adam dan Hawa menjaga, tetapi digoda oleh setan yang masuk dalam kehidupan ular itu. Saudaraku, Hawa tergoda. Dia mengambil buah itu dan diberikan kepada suaminya. Mereka ketakutan di saat Allah itu hadir. Karena apa? Mereka telanjang. Ini cerita ini sudah cerita untuk sering disampaikan, tetapi biarlah saudara memahami siapakah kita ini manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, itu Kejadian pasal 3. Mereka tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan. Mereka takut. Saudaraku,
yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca ayat ini di dalam Kejadian pasal 3. Di sana katakan, apakah kau makan buah yang kularang itu? Adam katakan, itu perempuan yang kau berikan padaku. Perempuan katakan, itu ular yang memperdaya aku. Akhirnya ketiga-tiganya ini diadili oleh Allah. Ular, karena kamu menggoda manusia ini, sehingga jatuh dalam dosa. Sekarang kamu kena kutuk. Dengan perutmu kamu akan berjalan, dan makananmu dari debu tanah. Kamu perempuan akan merasakan kesakitan di saat engkau mengandung dan melahirkan. Itu firman dari zaman dulu, dari awal. Lalu ayat 17 sekarang kita baca. Kepada manusia yang namanya Adam itu, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Coba ayat berikutnya, pasal 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terus, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ini seorang Adam, seorang laki-laki di tengah-tengah keluarga, supaya ini firman diperhatikan. Dengan berpeluh sampai keringat bercucuran untuk mencari rezeki mencukupi keluarga. Ini kebenaran firman. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya ini saudara. Ayat berikutnya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku, di tengah-tengah Taman Eden itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada dua pohon. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, lanjut. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudaraku, awal mulanya manusia itu hanya dua, suami istri,
Sekarang bumi ini penuh. Sebelumnya zaman Nuh itu sudah dimusnahkan manusia, sudah dimusnahkan. Firman Tuhan ini tidak bisa diingkari. Manusia untuk mencari rezeki sampai berpeluh, capek, lelah. Ini sudah firman. Haleluya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mengusir dari Taman Eden. Jadi manusia itu tidak bisa tinggal selamanya di Taman Eden itu. Diusir. Tapi sebelum diusir, manusia yang telanjang itu dibuatkan pakaian dari kulit. Tentunya kalau kulit itu kulit binatang yang halal, yang Allah potong. Binatang yang halal yang dikorbankan, disembelih yang mengeluarkan darah. Sebab itu di sana dalam Kejadian pasal 3 ini katakan ular akan ada permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, sementara keturunan ular itu akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Tapi sebelum tumit keturunan perempuan digigit, sudah diinjak dulu, kepala ular itu diremukkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baca sekarang supaya kita pahami ini. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Ya, asal manusia itu dari debu tanah tadi. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7 demikian. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sekali lagi. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, ini yang menjadi perhatian secara khusus Bapak Ibu yang kumpul, saudara-saudariku, baik saudara yang mengikuti pemberitaan firman melalui YouTube. Silakan perhatikan ayat ini. Manusia itu berasal dari debu tanah, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tidak ada di bumi ini orang yang kekal, tidak ada. Yang dari debu tanah suatu saat akan kembali menjadi tanah, menyatu. Penting, yang dari Allah itu roh yang dihembuskan melalui hidung tadi. Debu tanah dibentuk, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Dihembuskan napas Allah ke hidung manusia itu. Bisa bernapas, bisa ada urat-urat, bisa lengkap seperti ini. Itu kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah yang Maha Dasar. Haleluya. Dalam hidup kita ini ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh ini dari debu tanah, kembali ke tanah gampang, saudara, sangat mudah. Tidak ada yang menguburkan, ya biar aja. Mau dikubur dan dikubur, jiwa roh tidak merasakan. Tapi kebanyakan manusia punya naluri, pasti ada orang yang punya tenggang rasa, kasihan. Kalau melihat berita-berita orang meninggal di pinggir jalan, pasti dikubur dengan cara yang layak, sesuai dengan
peraturan atau tata cara agama mereka masing-masing. Itu yang dari debu tanah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, roh manusia itu kudus, yang diembuskan Allah itu kudus. Ini rohnya manusia kecil. Kalau roh kudus itu roh yang maha besar. Nah sekarang saudara, supaya roh kita manusia itu suatu saat kembali kepada Allah, ada jalan untuk ke sana. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 6. Ada jalan ke sana, disediakan jalan. Silakan. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin, saudara. Amin. Jalan untuk ke rumah Bapa yang di surga itu namanya Yesus Kristus, Juru Selamat. Jalan pengampunan dosa, jalan kebenaran, jalan hidup yang kekal. Ayat 7 mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesus itu siapa? Bapa surgawi Allah yang maha besar menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi daging, yang percaya di dalamnya, di dalam namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah ini keturunan Abraham yang telah berdosa tadi, ditebus dosa-dosanya. Bagaimana supaya kita tahu dosa-dosa kita sudah ditebus dan memiliki keyakinan yang kokoh kelak masuk surga? Kita baca ya, Roma pasal 3 ayat 23 di sana katakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal yang ke-6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita baca dulu di sana. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi menyucikan kita. Taunya kalau dosa kita diampuni, diakui di hadapan Tuhan, diakui secara pribadi, diakui. Kalau itu ada sangkut pautnya dengan sesama, diakui dengan sesama itu. Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang pasal 2 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Kristus pengantara kita
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus? Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dosa untuk seluruh dunia. Manusia yang berdosa itu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosanya itu dihapus. Hidup kita ini disucikan, dijadikan bait Allah. Amin. Haleluya. Jadi anak-anakku, jangan kamu berbuat dosa. Namun kalau ada yang terlanjur jatuh dalam dosa, kita memiliki seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia itu adil, menghapus dosa-dosa kita, dihapus, dibersihkan hati kita dari dosa. Tidak ada, saudara, manusia dari lahir mulus, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Silakan dicari. Tetapi kalau menyadari kita berbuat dosa, ada pelanggaran, baik secara pribadi maupun ada sambutan dengan sesama, secepatnya berdamai dengan sesama. Kalau dengan Tuhan, secepatnya Tuhan ampuni pikiran saya, perkataan saya yang salah, pendengaran saya yang salah, Tuhan ampuni. Setelah diampuni, saudara, kita akan perhatikan ini mengenai kasih sayang yang dari Tuhan. Tempat itu disediakan di surga oleh Yesus Kristus Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-12 tadi ayat 7 katakan, roh yang dari Allah adalah kembali pada Allah, sementara tubuh yang dari debu tanah kembali pada debu tanah. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya pernah mendengarkan seorang bapak seperti pas dia sakit, dia itu kerinduannya untuk ibadah, saudara. Pengen ibadah, pengen melakukan firman dan sebagainya. Pengen kalau nanti dipanggil itu masuk surga. Saya bimbing, saya tuntun. Akhirnya orang ini dipanggil dalam iman yang teguh, dalam iman yang penuh pengharapan. Di saat mau dipanggil, keluarga kumpul berdoa bersama-sama. Itu kasih karunia. Jadi jiwa roh kita harus kembali pada Bapa surgawi. Sudah disediakan tempat di sana. Tetapi saudara, sementara masih hidup di bumi ini, kita harus berjuang. Kita harus berjuang dengan gigih. Seperti yang Rasul Paulus katakan, Roma pasal 8 31 mulai. Ini nasihat firman Tuhan. Allah itu selalu di pihak kita. Silakan. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya saudara, di saat dia menjadi manusia disebut sebagai anak Allah. Tubuh, jiwa, roh, kemuliaan diberikan. Tidak mungkin kalau Tuhan itu tidak menyediakan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sudah semua yang alam sekitar kita ini Tuhan
Tuhan yang mencipta untuk kita manusia, yang mengelola, mengembangbiakan, baik untuk yang berternak dan sebagainya. Ayo kita disertai Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kalau saudara itu dipilih Tuhan, terus ada yang menuduh ini dan itu, saudaraku, Tuhan itu tidak lalai memperhatikan orang-orang pilihan. Saudara percaya dipilih Tuhan? Saudara sudah dibenarkan. Dosa-dosa saudara kita semua sudah dihapus. Ya terus? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, dia bangkit untuk membenarkan kita, dia menjadi pembela untuk kita. Terus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, saudaraku. Itu semua sudah disampaikan firman. Pencobaan, kesesakan hidup, kekurangan, kelaparan dan sebagainya, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sampai Rasul Paulus menasihat jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, jika kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita hadapi, pencobaan biasa kita beri. Kalau di dalam ayat 28 Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipilih, dipanggilnya menjadi baik sucinya. Itu dipilih Allah. Allah turut bekerja. Jadi pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar jika kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Roh Kudus memberkati saudara, pertolongan dan pembelaan Tuhan atas kita. Kita akan nyanyikan pujian, firman Allah menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan mempersiapkan diri menerima perjamuan suci. Roh Kudus, datanglah.
yang ketat hiburlah, lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Yang lagi dari awal. Roh Kudus, jamalah ya baik, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah. Roh Kudus hiburlah. Tiap hati yang ketat hiburlah, lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Tiap hati yang ketat hiburlah, lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Tiap hati yang ketat hiburlah, lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, biarlah setiap hati Tuhan memberikan kesegaran, kekuasaan. Tuhan menjamah yang lemah, Tuhan memimpin setiap langkah kami ya Tuhan. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memberkati, Roh Kudus bertanah dalam hati jiwa roh kami. Gusti santarang kamalam kakasih kamal. Engkau sangat memperhatikan umat manusia. Engkau mengampuni segala dosa kami. Haleluya. Terima kasih Bapak buat karya pengorbanan untuk membebaskan kami keturunan Adam Hawa, dibebaskan kami dari cengkraman dosa keturunan, dari dosa-dosa perbuatan, pemberhalaan daging, pemberhalaan perasaan. Engkau telah melepaskan kami, membebaskan kami yang diperbudak oleh nafsu-nafsu jahat, dilepaskan oleh darah Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus.
Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang menghadapi percobaan Tuhan tolong lepaskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap pribadi yang masing-masing. Nama Tuhan diagungkan di permuliaan. Bapak terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak memberkati perjamuan suci dengan urapan Roh Kudus, dengan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kami. Berkati imam yang melayani, disertai dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapak dalam surga, buat pengorbananmu di Bukit Jojotan dan kuasa kebangkitan memberkati kami semua. Kekuatan, pemeliharaan, penyediaan yang Allah sediakan, kami terima saat ini. Kita dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu, buat firman-Mu. Kau menyadarkan bagi kami sebagai bait sucinya Tuhan, Engkau menyediakan segala fasilitas hidup kami. Kami bersyukur kepada baik segala kebutuhan secara materi maupun rohani bagi tubuh Kristus tersedia semuanya. Bapak terima kasih. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, kami unjukkan kepada seperti yang Kau janjikan. Engkau membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, limpah dalam berkat rohani, limpah dalam berkat-berkat jasmani. Bapak terima kasih. Segala yang diusahakan anak-anak-Mu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berusaha, dibuat berhasil oleh Tuhan. Para malaikat-Mu menjaga, melindungi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Cita-cita mereka tercapai. Semua dana dari mereka butuhkan, Tuhan mencukupinya. Bapa dalam surga, terima kasih. Berkati saat ini bangsa dan negara Indonesia yang dalam rencana Tuhan ini Indonesia. Berkati pejabat-pejabat negara dari pusat sampai di daerah-daerah,
dari Presiden Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin, seluruh jajaran pemerintahan diberkati oleh Tuhan. Tenaga-tenaga keamanan, Polri, TNI, tenaga-tenaga kesehatan disertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Masyarakat lingkungan kami diberkati. Purworejo, Purwonegara, Banjarnegara, Jawa Tengah diberkati, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara dari kekasihkan Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.